Oke, selamat pagi semuanya. Jadi video kali ini seperti biasa, sebentar. Seperti biasa, ini adalah video review mingguan untuk tanggal 9 sampai 13 November 2020. Jadi seperti kita tahu, market seminggu ke belakang itu naik lagi. Jadi kemarin sesuai prediksi kita juga, minggu kemarin Senin gap down dulu, lalu naik lagi. Terus udah kena resisten lagi. Ini resistennya saya tarik mulut gap waktu itu. So far per minggu ini ada inflow yang luar biasa dalam 5 hari terakhir atau seminggu ke belakang ada inflow total sekitar 4,4 triliun. Lalu seperti apa buat minggu depan? Kalau buat minggu depan, saya sih lihatnya market seharusnya akan sideways dulu sebentar. Market akan sideways dulu sebentar, lalu lanjut naik lagi. Nah, lanjut naik lagi itu bisa minggu depannya lagi atau dalam minggu yang sama. Cuma saya sih melihatnya seperti itu. Kalau misalkan Bapak Ibu tuntut untuk gimana arah market ke depan, kalau saya view-nya seperti itu. Untuk bearish lagi saya sih belum melihat ada indikasi. Outflow juga kemarin cuma 300 miliar, itu pun didominasi oleh siapa ya? Ntar kita lihat sama-sama ya, biar enak datanya. Stok ya, salah. Kemarin outflow-nya didominasi oleh tanggal 13 foreign regular net. Didominasi oleh Telkom sama Mandiri. Tapi BCA, MDKA, BNI, yang lain-lain masih akumulasi semua. Itu. Oke. Jadi kita lihat dulu list minggu kemarin. Jadi minggu kemarin itu ada LSIP, ada Pakuwon, ada Sumarekon, ada SIMP, ada Cepin. Dimana sepanjang minggu kemarin indeksnya naik 2,3%. 2,3% indeksnya naik. Dan LSIP 8,5%. High-nya sempat 1100, Pakuwon high-nya sempat 474. 8% dan seterusnya, ini bisa dilihat sendirilah. Itu. Nah, sekali lagi untuk list minggu ini, kalau misalkan nih, ini LSIP, Pakuwon, terus Sumarekon, SIMP, Cepin, misalkan deh ini nggak masuk list lagi, itu bukan berarti jelek. Tapi mungkin aja akumulasinya kalah besar aja sama yang nanti mau dikasih buat list minggu depan. Jadi contoh SMP ini bandarmologinya masih bagus banget. Coba kita lihat, coba kita buka. Nah, SMP. Nah, ini masih akumulasi terus semenjak kenaikannya. Nah, ini dari tanggal 9 juga masih akumulasi terus, dan yang akumulasi bukan broker retail. Terus kenapa nggak masuk, Pak? Sekali lagi, nggak masuk mungkin akumulasinya kurang besar. Rasio akumulasinya kurang besar. Sementara saham-saham yang nanti di-share, ya rasio akumulasinya lebih besar. Simply seperti itu. Bukan berarti jelek, bukan berarti akan turun, bukan berarti akan koreksi. Karena melihat untuk minggu depan itu CPO-nya kayaknya break high lagi ya. CPO-nya break high lagi, MPOC. Kita lihat harga CPO-nya. Oke. Market statistik, daily palm oil price. Harga CPO Oke, sambil kita tunggu. Jadi untuk harga CPO sendiri, nah ini break high lagi 3.300 berapa ya? 3.391. Harga CPO-nya break high lagi. Jadi CPO ya masih akan terus naik menurut saya. LSIP, ALI, SIMP. Kalau mau yang high volatile itu ada BWPT, seperti di grup saya bilang juga, BWPT, DSNG. Ini yang high volatile. Tapi kalau mau yang kalem, pelan, geraknya nggak terlalu volatile, ya pilihlah SMP, AALI, sama LSIP. 3 ini. Jadi sesuaikan aja sama karakteristik masing-masing mau seperti apa. Gitu. Oke, langsung aja kita masuk untuk list minggu ini.
Jadi untuk list minggu ini ada 5 saham seperti biasa, ada 5 saham dan ada 1 saham yang masuk lagi. Kita mulai dari saham yang masuk lagi dulu. Saham yang masuk lagi itu adalah Cepin. Cepin saham ini masuk lagi masuk, lagi-lagi masuk. Kalau kita lihat akumulasi seminggu terakhir itu luar biasa besar, di mana broker retailnya juga jualan. Kalau kita lihat di sini PDYP jualan, NI jualan, dan broker-broker asing itu ngumpulin terus. Broker asing ngumpulin terus. So far saya rasa sih bisa break resisten. Bisa break resisten di mana kita set risknya di sini. Risknya di sini, rewardnya kita set mau di mana misalkan saya rewardnya mau di sini. Ya sah-sah aja, silakan. Atau Pak saya mau di sini aja rewardnya, ya silakan. Itu bisa ditentukan masing-masing mau pakai yang mana. Gitu. Jadi yang pertama ya Cepin. Cepin 2 hari terakhir coba kita lihat. Kayak ini 2 hari terakhir koreksi. 12.13 netnya 2 hari terakhir pun akumulasi waktu turun. 11 kita lihat. Koreksi masih akumulasi juga. Bahkan bagus kemarin koreksi. Kenapa bagus? Ya dia habis breakout, dia akhirnya pullback dan pullbacknya di intraday ini kebetulan. Ini shadow ini kan menunjukkan pullback, shadow pullback ke resisten sebelum. Udah selesai ya udah tinggal naik, tinggal kita tunggu naiknya nih. Ya semoga aja marketnya mendukung. Karena kalau sebagus apapun akumulasinya, biasanya kalau marketnya merah ya semuanya ikut merah. Tapi justru harusnya bisa jadi kesempatan buat saham Cepin. Gitu. Itu pertama saham Cepin. Yang kedua itu adalah saham Pegas. Nah, saham Pegas ini kemarin breakout resisten juga hari Selasa ya. Hari Selasa breakout resisten. Nah, sekarang lagi pullback nih. Kita lihat bandarmologinya. Bandarmologinya akumulasi sih 3 hari ke belakang. Kita lihat 2 hari ke belakang waktu dia koreksi. Distribusinya terfokus sama investor retail. Kita tarik dari awal masih akumulasi ini untuk saham Pegas. Nah, ini saham Pegas ya wajar dia koreksi retrace 1150 kalau bisa dapat itu good banget. Apakah bisa nutup gap? Nah, ini dilemanya kalau ada gap ini, dia antara jadi breakaway gap atau jadi gap yang akan ditutup segera. Jadi ini dilemanya memang. Cuma mungkin area gap ini bisa dijadikan area anomali, bukan area anomali, saya lupa nyebutnya area apa. Kalau misalkan terjadi koreksi ya bisa dijadikan mulut gap ini sebagai supportnya. Jangan sampai close di bawah mulut gapnya. Coba so far Pegas masih oke. Itu. Next selanjutnya itu adalah Cepin udah SQMI ini saham pernah kita bahas di rasanya video 2 minggu lalu deh, waktu harganya masih 165 harusnya masih ada coretannya. Nah, ini di sini kita bahas di video beberapa minggu lalu, 2 minggu lalu, masih akumulasi terus, masih naik terus, dan kalau kita lihat bandarmologinya seminggu terakhir juga masih akumulasi terus. Artinya di masa sideways ini akumulasi terus. So far nggak kelihatan broker retail, jadi partisipasi broker retailnya kecil banget di saham ini. Cuma perlu di note bahwa saham ini merupakan saham lapis 3 di mana likuiditasnya kecil. Rata-rata value transaksinya aja sekitar 3,4 miliar. Jadi ya kalau mau masuk saham ini perhatikan bener-bener size masuknya, size tradingnya. Seperti itu. Size tradingnya. Karena likuiditasnya kecil, nggak terlalu besar. Itu yang ketiga SQMI. Selanjutnya adalah Java ini entah kenapa duo ayam Java Cepin seminggu ke belakang itu menarik banget bandarmologinya. Ini Java dari tanggal 9 si akumulasi walaupun gak sekencang Cepin akumulasinya, cuma ya sama-sama menarik dan biasanya kalau satu ayam naik biasanya ayam satunya ikutan naik. Selanjutnya kenapa nggak rekomendasi main? Pertama, main likuiditasnya kurang.
Pertama, likuiditasnya kurang. Yang kedua, bandarmologinya biasa aja. Secara TA sih bagus. Secara TA-nya bagus. Naik volume besar, turun 2 hari nggak ada volume, naik ada volume lagi, ini bagus. Cuma sayang disayang memang likuiditasnya nggak terlalu besar. Jadi saya kurang berani untuk broadcast ke channel Telegram. Kalau diperhatikan yang saya broadcast di channel Telegram kan Duo Oyam Jepva main Jepva Cepin semua. Nggak ada main karena ya masalah ini. Cuma main kalau size uangnya nggak terlalu besar, mungkin main bisa jadi opsi, bisa jadi pilihan untuk saham yang lebih volatile. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah Bank BRI. Nah, Bank BRI. Bank BRI ini apa namanya? Bank BRI ini so far 2 hari terakhir, walaupun ini akumulasi seminggu terakhir gila besar banget, mungkin kisaran 3.000 berapa nih? Average ya kisaran 3.800-an. Coba kita lihat aja deh. BRI dari tanggal 14 Oktober 14.10. Kita lihat berapa hari, 20 hari atau jangan 14 deh, seminggu terakhir aja, 5 hari terakhir ada di average berapa nih saham Bank BRI asingnya ada di average 3950 untuk Bank BRI 3950. Terus gimana ya, kalau jujur kalau saya pribadi sih lebih seneng nunggu Bank BRI turun dulu kisaran 3.800-an lah, kisaran 3.800, 3850 lah, 3850 itu mungkin jadi titik yang menarik untuk entry. Cuma nggak ada salahnya juga, kan ada argumen bahwa average harganya kan Bank BRI tadi 3950 misalkan untuk 5 hari terakhir. Pasti mereka mau jual di harga atas dong. Yes, betul. Mereka pasti kemungkinan besar akan jual di harga atas. Kalau Bapak Ibu trust dengan asumsi tersebut, maka beli harga Bank BRI sekarang ya nggak masalah. Cuma dalam artian kalau misalkan nanti koreksi ya Bapak Ibu harus siap terima akan koreksi dulu. Cuma biasanya koreksinya tidak akan di bawah harga average akumulasinya biasanya. Jadi average akumulasi bisa dijadikan support. Tapi kalau ada tipe orang yang pas saya mau tunggu dulu ya silahkan tunggu, tapi resikonya ketinggalan. Contohnya di live Instagram kemarin di candle ini ada yang nanya, apa boleh masuk nggak saham Bank BRI? Asingnya masuk terus, pasti mau jual di harga average atas. Ya boleh aja. Kalau nggak mau ketinggalan ya silahkan beli. Cuma jangan kaget kalau ternyata dikoreksiin dulu. Dan bener aja besoknya koreksi. Jadi buat saham BRI ya ini salah satu saham yang menarik sih. Saham blue chip salah satu yang menarik. Sama Telkom juga udah mulai menarik lagi tuh. Telkom, BRI udah mulai menarik lagi. Kalau saran saya mungkin masuknya disisain 2 peluru aja. 2 peluru, satu mungkin mau masuk di 4.000 boleh. Satunya pakai kalau dia ke area 3.850-an, satu laginya pakai kalau dia breakout 4150. Jadi dipakainya 2 skenario nih, satu kalau breakout, satu kalau breakdown, satu kalau ternyata koreksi lagi. Jadi Bapak Ibu nggak takut ketinggalan dan nggak takut ketinggian juga, seperti itu. Oke, mungkin dari saya 5 sahamnya itu ada Pegas, Cepin, SQMI, Japfa, BRI. Dan seperti biasa silakan dianalisa lagi, jangan telan bulat-bulat. Kombinasikan dengan metode analisa Bapak Ibu. Kalau saya TA polos dengan broker summary, nah Bapak Ibu misalkan pakai MACD, stokastik, moving average, silakan kombinasikan aja senyamannya aja. Yang penting cuan, seperti itu. Oke. Dari saya cukup, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.